Selamat pagi anak-anakku yang manis, yang hebat. Kita berjumpa kembali. Kita hari ini belajar bersama pendidikan agama Katolik. Tema yang kita bicarakan hari ini adalah kritis terhadap zaman. Baik anak-anakku yang hebat, kita melihat bersama tujuan pelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan. Yang pertama, menerima tantangan zaman. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap zaman. Yang ketiga, menghadapi tantangan zaman. Yang keempat, menerima dengan bijaksana setiap tantangan zaman. Baik anak-anakku yang manis, kita belajar, bermain bersama, bernyanyi bersama untuk mencairkan suasana. Kita nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Kalau kau suka hati sebut amin. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut pelajaran kita anak-anakku yang manis. Kita mengamati gambar-gambar di bawah ini. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Dan kita lanjut pada gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga. Amati ketiga gambar-gambar di atas. Setelah kita mengamati gambar-gambar di atas, mari kita bicara dalam kelompok, kita berbagi dalam kelompok, dalam diskusi kelompok. Ada 3 pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, gambar apa saja yang kamu lihat? Gambar yang kedua, gambar di atas menunjukkan peristiwa apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan kamu mengamati gambar-gambar tersebut? Diskusikan dalam kelompok selama 3 menit ya. Baik anak-anakku yang manis, kita lanjut. Untuk lebih memahami tema kita ada kuis yang peguru sudah siapkan beberapa pertanyaan. Silakan lihat gambar-gambar ini, kemudian sebentar dijodohkan ya. Ini gambar yang ketiga dan ini gambar yang keempat. Silakan dilihat dan dijodohkan. Anak-anakku, guru mau tes kamu apakah yang kamu kerjakan benar semua atau ada yang salah, nanti dilengkapi ya. Bila ada yang masih keliru, kita lihat bersama. Ini gambar yang pertama, laptop. Yang berikut, ini yang kedua, gambarnya HP. Yang berikut, ini yang ketiga, gambarnya itu namanya satelit. Dan yang berikut, gambar yang keempat ini namanya televisi. Ayo kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mengerjakan untuk kita. Baik, kita lanjut pelajaran kita anak-anakku yang manis. Kita mendalami dan membaca kitab suci. Ada 2 teks, Matius 3 ayat 33 sampai 37 dan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dibacakan bersama-sama ya. Untuk yang di atas kelompok 1 dan 2, untuk yang di bawah kelompok 3 dan 4. Silakan dibacakan. Baik, setelah kalian membacakan teks tersebut, ini pertanyaan pendalaman kita berbagi di dalam kelompok, dalam diskusi kelompok. Untuk tes yang di atas, ini pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 3 dan 4. Pesan apakah yang sangat menonjol yang dikatakan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang hendak Yesus katakan pada kita?
Dikerjakan dalam kelompok ya. Baik anak-anak, setelah kita mendalami kitab suci, mari kita melihat bagaimana sikap gereja terhadap tantangan zaman. Tentang sikap gereja ini kita bisa melihat dalam ajaran sosial gereja Gaudium et Spes artikel yang ke-6 dan juga dalam seruan Paus Fransiskus tentang gencatan senjata di Gaza tahun 2014. Kedua artikel ini dapat kamu baca sendiri sebagai tugas pribadi pada buku PAK halaman 113 sampai 114. Dibaca ya. Baik anak-anakku yang hebat, setelah kita mendalami tema tadi lewat pengamatan gambar, kuis yang guru siapkan, diskusi dalam pendalaman kitab suci, dan membaca secara pribadi sikap gereja terhadap tantangan zaman, mari kita melihat beberapa kesimpulan untuk kita pelajari bersama. Yang pertama ini, bahwa perkembangan zaman memberikan sumbangan positif bagi manusia, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai bagi manusia. Kesimpulan yang kedua, gereja harus bersikap kritis terhadap zaman, sekaligus berani tampil di dalam masyarakat sebagai pewarta sikap yang benar dan pandangan Kristus. Kesimpulan yang ketiga, gereja terpanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, dituntut untuk mengambil bagian dalam berbagai persoalan manusia dalam masyarakat. Itulah ketiga rangkuman yang perlu kita pelajari sebagai bahan untuk kita pelajari selanjutnya. Baik anak-anakku yang hebat, supaya kita lebih mendalami dan memahami tema kita tentang kritis terhadap zaman, ada tugas yang guru berikan kepada anak-anak, nanti dikerjakan di rumah ya. Ini pertanyaannya, apakah karya Tuhan masih kita alami di zaman modern ini? Buatlah dalam sebuah karangan singkat, baik itu puisi atau doa sepanjang 2 alinea. Dikerjakan di rumah ya. Baik anak-anakku yang manis, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bahwa perkembangan zaman memberikan dampak positif kepada kita dan juga memberikan dampak negatif. Karena itu kita harus bersikap kritis dan bijaksana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, sehingga perkembangan zaman itu memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.